kembali? Haleluya. Saya melihat bahwa semuanya bersemangat, amin. Karena kita adalah laskarnya Kristus, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita hidup karena kita percaya akan janjinya, amin. Dan Dia adalah Allah yang selalu berjanji kepada kita. Dia adalah Allah yang setia. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian kita, Tuhan yang besar. Oh Yesus, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Haleluya. 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 Yang tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya saya akan membagikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kabar yang begitu luar biasa. Sukacita dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau menyapa dengan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Di sebelah kiri saya, Shalom. Shalom. Di sebelah kanan, Shalom. Shalom. Di tengah jangan kalah dari kiri kanannya, Shalom. Shalom. Sama-sama, Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kenapa saya katakan hari yang luar biasa? Karena kita punya Tuhan. Di saat kita mau berjalan dengan Tuhan, disitulah kita terus merasakan yang namanya hari ini harinya Tuhan. Hari Tuhan adalah hari yang terbaik bagi hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema berbicara hidup dalam iman, berjalan dalam kemenangan. Yang percaya hidup kita berkemenangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang percaya kita punya iman, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini sebagian besar sudah mengenal apa itu iman. Iya, saya kan sudah jadi orang Kristen. Tentu saja iman itu ada dalam hidup ini. Apalagi berjalan dalam kemenangan. Sudah pasti kalau kita berjalan dalam kemenangan berarti kita punya iman loh. Amin. Iman dalam bahasa Yunaninya pistis, artinya iman, percaya, kepercayaan atau setia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, di situ dituliskan para tokoh-tokoh Alkitab yang beriman. Tentu saja kita semua yang ada di tempat ini punya iman. Ayat 1 berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, berarti apa? Iman bisa mengalahkan dunia. Kalau iman bisa mengalahkan dunia, berarti apa? Kita percaya sebesar apapun pergumulan kita, persoalan kita yang kita hadapi, percaya disertai dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita punya iman bukan kepada dunia ini, tapi kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada Allah lain. Alkitab mencatat ada Allah-Allah lain loh. Ada Allah lain yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada yang punya tangan tapi tidak bisa menolong. Ada yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Siapa dia? Ayo. Nah, kita percaya bahwa kita punya Tuhan, punya telinga, dia bisa mendengar. Punya tangan, dia bisa menolong kehidupan kita. Dia punya kaki, dia bisa berjalan menghampiri kehidupan kita. Jadi iman dasar dari segala sesuatu. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Bukan pendengaran hal-hal yang lain. Kalau ada gosip di sebelah yang tidak membangun, jangan dulu mendengar. Kalau ada cerita yang membangun,
iman kita, yaitu firman Tuhan. Ulangi lagi dong. Saya mau dengar lagi. Haleluya. Nah, iman timbul dari pendengaran kita. Tentu saja kita punya pendengaran semua. Haleluya. Haleluya. Kita bisa mendengar. Disitulah iman kita timbul. Dari kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau kita mau menimbulkan iman kita, mau memperbesarkan iman kita, jangan cari yang lain. Firman Tuhan berkata apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Disitulah tempat kehidupan kita. Esensi dari kehidupan adalah apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, sudah pasti saya berjalan penuh dengan kemenangan. Sudah pasti saya berjalan penuh dengan sukacita. Haleluya. Siapa Tuhan kita yang tidak bisa menolong kita? Yang penting kita mau datang sama Tuhan. Kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, Tuhan masih mengasihi enggak? Tuhan kan tetap menanti kedatangan kita sama Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Yang penting jangan berpaling kepada Allah lain. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sekali lagi saya mau katakan, iman kita timbul dari mana? Pendengaran. Mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti sebentar kita kembali ke rumah kita masing-masing. Yang tadi dibilang iman timbul dari pendengaran. Kalau ada 2 orang, tolong dong bacain aku firman. Aku mau mendengar. Kalau bisa baca juga, baca saja. Disitulah akan timbul iman. Karena apa? Firman tinggal dalam hidup kita, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Wah, luar biasa sekali ya. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di pagi hari ini, bahwasannya iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh karena firman Tuhan. Haleluya. Oke, kami mau berbincang-bincang dulu dengan Bapak Firdaus. Bagaimana nih Bapak Firdaus? Di sini kan hidup dalam iman, berjalan dalam kemenangan. Bagaimana pandangan Bapak Firdaus tentang iman ini? Ya, menurut saya iman itu gampang sih. Iman itu ya hanya percaya di dalam mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gak perlu rajin beribadah, gak perlu rajin berdoa, gak perlu rajin mengasihi sesama, dan ya udah percaya aja bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Wah, hati-hati Dus, itu salah. Salah banget. Jangan kita menyesatkan semuanya ya. Kalau iman itu bukan hanya percaya saja atau hanya di mulut saja. Firman Tuhan katakan di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-27, iman timbul dari pendengaran, dan juga iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi bukan hanya tinggal kita mendengarkan, tinggal hanya kita berkata-kata di dalam Tuhan, tapi Tuhan ingatkan kita untuk bertindak, untuk melakukan iman itu dalam Tuhan. Nah, itu iman yang benar. Tuhan itu kan baik, bener nggak? Tuhan itu kan baik. Contoh nih, aku kerja ke kantor, aku datang terlambat, aku pengen pulang cepat, terus aku berdoalah sama Tuhan begini, Tuhan, tolong dong ketuk pintu hati bosku ini agar aku dinaikkan gajinya, dan biar jangan bosku ini marah-marah sama aku, karena aku berharap bahwa bosku menggaji aku ini dengan uang yang besar, tapi aku malas-malasan. Nah, bukannya itu iman? Aduh, makin salah lagi nih, makin parah. Itu salah, Daus. Itu namanya bukan iman, tapi cari untung sendiri di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya memang Tuhan itu baik, penuh kasih karunia. Tetapi bukan berarti kita hanya tinggal meminta Tuhan, tolong dong ketuk hati bosku supaya gajiku
ini orang yang beriman harus punya tindakan. Artinya kita percaya Tuhan menolong kita, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Lewat apa? Perbuatan kita. Artinya kita hidup jujur, kita hidup setia dalam Tuhan, kita juga bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi bukan hanya tinggal meminta, tapi ada tindakan dan respon